Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang klasifikasi hama. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Saya Muhammad Rizal Al-Fatoni, NIM 134190060. Perkenalkan, nama saya Valentino Ervin Putra, NIM 134190061. Perkenalkan, saya Muhammad Isya Wibowo, NIM 134190062. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asahiyat Nangci, NIM 134190063. Perkenalkan, nama saya Vika Ditya Pratama, NIM 134190064. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriana, NIM 134190065. Pengertian hama. Hama merupakan semua binatang seperti serangga, tungau, tikus, burung, dan lain-lain yang dalam aktivitas hidupnya selalu merusak tanaman atau hasilnya dan menurunkan kuantitas maupun kualitasnya sehingga menimbulkan kerugian ekonomis bagi manusia. Status hama sendiri termasuk ke dalam organisme pengganggu tanaman. Tujuan dari klasifikasi hama adalah untuk mempermudah mengidentifikasi gejala kerusakan yang disebabkan hama tertentu sehingga dapat menentukan tindakan pengendalian yang sesuai. Selain itu, klasifikasi hama juga bertujuan untuk mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam hama serta mengetahui hubungan kekerabatan antar hama. Dalam dunia binatang terdapat 22 filum. Berdasarkan morfologinya, terdapat 4 filum dalam dunia binatang yang dapat berperan sebagai hama. Filum-filum tersebut antara lain filum Aschelmintes atau Nemathelmintes, Mollusca, Arthropoda, dan Chordata. Filum Aschelmintes atau Nemathelmintes. Aschelmintes merupakan filum dengan ukuran tubuh yang dimilikinya sangat kecil. Contohnya pada kelas Nematoda. Selain memiliki ukuran yang sangat kecil, nematoda memiliki sifat parasit sehingga dapat memasuki atau tinggal di dalam tanaman inangnya. Ciri-ciri filum Aschelmintes adalah 1. Memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil, biasanya kurang dari 1 mm. 2. Memiliki bentuk tubuh silindris, simetris bilateral, kecuali pada Meloidigen sp betina yang berbentuk membulat atau menyerupai ginjal. 3. Tubuhnya tidak berwarna dan transparan serta tidak bersegmen atau beruas. 4. Mempunyai rongga tubuh semu atau pseudocelum yang berarti tidak berongga tubuh sejati. 5. Mempunyai stilet pada mulutnya untuk mencucuk jaringan tanaman. 6. Tidak memiliki alat sirkulasi dan juga pernafasan. Lalu selanjutnya adalah filum Mollusca. Pada filum ini, kelas yang berperan sebagai hama adalah kelas Gastropoda. Ciri-ciri dari filum Mollusca antara lain memiliki tubuh yang lunak yang dapat ditarik masuk ke dalam cangkang. Lalu kaki di bagian ventral untuk merayap, perutnya berbentuk spiral, ada yang terbungkus cangkang dan juga ada yang tidak. 2 pasang tentangkel bisa memanjang dan memendek, pada ujungnya juga terdapat mata. Bersifat hermaprodit dan mulutnya dilengkapi dengan gigi parut. Lalu selanjutnya ada Arthropoda. Filum Arthropoda adalah salah satu filum dalam kingdom Animalia yang merupakan filum terbesar dalam pengelompokan makhluk hidup. Anggota filum Arthropoda mencapai 80% dari seluruh makhluk hidup. Anggota dari filum ini yang bertindak sebagai hama paling banyak adalah kelas Arachnida dan Insecta. Ciri-ciri dari kelas Arachnida adalah tubuhnya memiliki 2 bagian, yaitu cephalothorax dan abdomen. Juga memiliki kaki 4 pasang, tidak bersayap, punya alat tambahan sepasang Selesara dan Pedipalpus. Contoh dari Arachnida adalah tungau merah atau Tetranicus pubimaculatus, yang menyebabkan bercak kuning kecoklatan pada daun karena cairan sel dihisap oleh hama ini. Lalu yang selanjutnya adalah ciri kelas Insecta. Ciri kelas Insecta yaitu tubuhnya terdiri atas caput, toraks, dan abdomen. Memiliki kaki sebanyak 3 pasang, sepasang antena, dan memiliki 1 atau 2 pasang sayap. Ada juga yang tidak bersayap. Terdapat beberapa ordo penting yang bertindak sebagai hama, antara lain yang pertama, Orthoptera.
Orthoptera adalah ordo dalam insekta, di mana sebagian atau seluruhnya dikenal sebagai predator serangga lain. Anggota ordo ini umumnya memiliki dua sayap, di mana sayap depan lebih kecil daripada sayap belakang. Ciri-ciri ordo ini yang pertama memiliki dua pasang sayap atau tidak ada. Sayap depan panjang dan lebar, memiliki vena dan tebal. Sayap belakang membranus, lebar dengan beberapa vena. Bila istirahat, terlipat di bawah sayap depan. 2. Alat mulut penggigit pengunyah yang dapat menyebabkan daun berlubang. 3. Metamorfosis sederhana, yaitu telur, nimfa, kemudian dewasa. Contohnya, Phalanga nigricornis yang menyerang daun jagung. Yang kedua, Hemiptera. Hemiptera adalah anggota dari insekta yang memiliki anggota yang sangat banyak dan sebagian besar bertindak sebagai pemakan tumbuhan. Umumnya, Hemiptera memiliki dua pasang sayap, di mana sayap depan menebal pada bagian pangkal atau basal dan pada bagian ujungnya disebut membranus. Dalam Hemiptera terdapat 3 subordo, yaitu Sternorhyncha, Auchernorhyncha, dan Heteroptera. Ciri-ciri dari Hemiptera yaitu yang pertama, memiliki dua pasang sayap, ada yang berbentuk hemelytra, yaitu pangkal mengeras ujung membranus, hyalins, yaitu transparan dengan vena yang menonjol, elytriform, yaitu mengeras seperti elytra, sayap belakang membranus. Alat mulutnya pencucuk penghisap yang menyebabkan timbulnya bercak. Yang ketiga, metamorfosisnya sederhana. 3. Coleoptera. Coleoptera memiliki karakteristik mulut dengan tipe penggigit pengunyah pada saat larva maupun dewasa, memiliki mata majemuk besar dan bermetamorfosis sempurna. Ciri utamanya yaitu sayap depan mengalami penebalan yang disebut dengan elytra, yang membentuk garis tipis di tengah saat terlipat, sedangkan sayap belakang berupa sayap membranus untuk terbang. Serangga dewasa sering diistilahkan dengan kumbang. Ciri-cirinya memiliki dua pasang sayap, sayap depan mengeras, tebal atau elytra. Sayap belakang membranus, lebih panjang daripada sayap depan. Saat istirahat, terlipat di bawah sayap depan. 2. Alat mulut penggigit pengunyah yang menyebabkan lubang. Yang ketiga, metamorfosis sempurna, yaitu telur, larva, pupa, kemudian dewasa. Contohnya kumbang kedelai. 4. Lepidoptera. Lepidoptera berasal dari kata lepido yang berarti sisik dan ptera yang berarti sayap. Dewasanya sering disebut dengan istilah kupu-kupu dan ngengat. Larvanya sering dikenal dengan nama ulat. Mempunyai dua pasang sayap dengan bulu-bulu halus. Alat mulut bertipe penggigit pengunyah pada saat larva dan dewasa bertipe penghisap. Alat mulut kupu-kupu dan ngengat sering diistilahkan dengan proboscis. Lepidoptera memiliki metamorfosis sempurna. Ciri-ciri dari Lepidoptera yaitu yang pertama, memiliki dua pasang sayap, membranus dengan bulu-bulu halus. Yang kedua, metamorfosis sempurna. Yang ketiga, alat mulut larva penggigit pengunyah dan pada saat dewasa berupa penghisap. Contohnya, ulat tanah atau Agrotis sp yang menyerang jagung. Baik teman-teman, yang selanjutnya adalah Ordo Diptera. Ordo ini anggotanya meliputi lalat, nyamuk, dan agas. Ordo Diptera memiliki ciri-ciri sayap satu pasang depan dan sayap belakang yang mereduksi menjadi alat keseimbangan yang disebut dengan halter. Yang kedua, metamorfosis sempurna. Dan yang ketiga, alat mulut pada larva penggigit pengunyah dan dewasa penjilat penghisap. Yang selanjutnya adalah Ordo Odonata. Serangga yang sering diistilahkan dengan capung atau sibar-sibar ini adalah pemangsa predator serangga lain. Capung terdiri dari dua kelompok, yaitu capung besar subordo Anisoptera dan capung jarum subordo Zygoptera. Odonata mempunyai alat mulut bertipe penggigit pengunyah. Metamorfosisnya sederhana, berarti tidak sempurna. Dan yang selanjutnya alat mulut penggigit pengunyah. Selanjutnya Ordo Hymenoptera. Ordo ini meliputi tawon, lebah, dan semut.
Ordo Hymenoptera memiliki ciri-ciri antara lain yang pertama, sayap 2 pasang dan membranus. Sayap depan umumnya lebih besar daripada sayap belakang. Mempunyai antena, mata facet dan ocelli, metamorfosis sempurna, dan alat mulut larva penggigit pengunyah, dewasa penggigit menghisap. Yang selanjutnya adalah filum Chordata. Chordata merupakan filum yang memiliki anggota kurang lebih 60.000 jenis. Umumnya filum Chordata dijumpai pada kelas mamalia dan hanya beberapa saja yang benar-benar termasuk ke dalam hama pertanian seperti babi hutan, musang, dan binatang pengerat lainnya. Filum Chordata memiliki ciri-ciri antara lain seluruh tubuhnya dilindungi dan ditutupi oleh rambut-rambut halus, sudah dilengkapi dengan kelenjar air susu. Umumnya melahirkan kecuali binatang berparuh bebek. Anak-anaknya yang masih kecil disusui induknya sehingga sering disebut hewan menyusui. Dan yang terakhir, temperatur tubuhnya tidak dipengaruhi makanan dan lingkungan. Ya baik teman-teman, selanjutnya yaitu klasifikasi hama berdasarkan cara merusak. Bentuk kerusakan yang ditimbulkan oleh hama ditentukan oleh morfologi dari alat mulut hama. Secara umum ada 2 tipe alat mulut serangga, yaitu tipe pengunyah dan tipe penghisap. Tipe pengunyah memiliki sepasang mandibula yang dapat digerakkan ke samping untuk menggigit dan mengunyah. Sedangkan tipe penghisap, yaitu alat mulutnya merupakan proboscis yang digunakan untuk menghisap cairan makanan dari tanaman. Selanjutnya, menurut cara merusaknya, hama tanaman digolongkan menjadi yang pertama yaitu hama penyebab puru. Hama penyebab puru merusak dengan cara masuk ke dalam jaringan melalui bagian-bagian tanaman yang masih muda. Puru terbentuk akibat sekresi yang dikeluarkan oleh hama saat menghisap atau merusak jaringan tanaman. Sekresi tersebut menyebabkan pertumbuhan luar biasa di sekitar daerah yang terluka. Puru biasa terjadi pada daun oleh serangan hama ganjur pada padi, batang oleh serangan Hippolychus pica pada bayam, biji oleh serangan Anguina tritici pada gandum, akar oleh serangan Meloidogine pada cabai. Selanjutnya yaitu hama pemakan. Hama ini digolongkan memiliki mulut bertipe penggigit pengunyah. Hama ini merusak dengan cara memakan bagian tumbuhan yang menyebabkan bagian tersebut menjadi berlubang dan tidak utuh. Bagian tanaman yang diserang meliputi akar oleh serangan Leucopolis pada tebu, batang oleh serangan Agrotis epsiolis pada tembakau, daun oleh serangan Spodoptera pada kedelai. Selanjutnya yaitu hama penggerek. Hama penggerek merusak dengan cara mengebor bagian tanaman tertentu dan memakannya. Hama tersebut biasanya tinggal di dalam jaringan batang, akar, buah, biji maupun umbi sehingga dikenal hama-hama penggerek batang, penggerek buah, bunga, dan lain-lain. Kebanyakan hama penggerek memiliki tipe alat mulut penggigit pengunyah. Hama penggerek tersebut umumnya adalah anggota Lepidoptera dan Coleoptera, namun ada di antaranya dari ordo Diptera. Serangan ini biasanya terjadi pada batang oleh serangan Sesamia inferens pada padi, pucuk oleh serangan Scirophaga nivella intacta pada tebu, buah oleh serangan Dacus umbrosus pada nangka, polong oleh serangan Etiella cinquenella pada kedelai, umbi oleh serangan Kilas formicarius pada ubi jalar, leher akar oleh serangan Posus damar pada lada. Selanjutnya yaitu hama penghisap. Golongan hama penghisap menyerang tanaman dengan menggunakan alat mulutnya yang bertipe pencucuk penghisap atau penghisap saja. Hama tersebut merusak dengan cara menghisap cairan sel jaringan tanaman sehingga akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan atau matinya jaringan tanaman yang diserangnya. Jaringan tanaman yang ditusuk dan dihisap cairan selnya akan menimbulkan bekas berupa bercak-bercak. Yang lebih parahnya lagi, beberapa jenis hama penghisap tersebut juga dapat bertindak sebagai vektor penyebab penyakit tanaman, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih parah. Bagian tanaman yang terserang antara lain, batang oleh serangan wareng coklat atau Nila parvata lugens sebagai vektor penyebab penyakit kerdil hampa pada tanaman padi. Daun oleh serangan kutu daun jeruk atau Diaporina citri sebagai vektor penyebab penyakit citrus vine flame degeneration pada tanaman jeruk.
buah oleh serangan Helopeltis theobromai pada coklat, serta kutu Toxoptera citridus pada jeruk. Kemudian hama penggulung. Hama ini memiliki tipe mulut penggigit pengunyah. Hama golongan ini merusak dengan cara yang khusus. Biasanya, larva yang baru menetas kemudian menggulung daun atau pucuk sedikit demi sedikit sambil dimakan. Hama tersebut umumnya tinggal dan makan di dalam gulungan sampai membentuk pupa dan pada fase dewasa akan keluar dari gulungan tersebut. Beberapa contoh hama penggulung adalah penggulung daun pisang oleh Erionatatrax, penggulung pucuk teh oleh Enarmonia leucostoma, penggulung daun jambu oleh Adoretus sp, serta penggulung daun deris atau tuba oleh Strychlina termesiodes. Kemudian hama pengorok. Hama ini juga memiliki tipe mulut penggigit pengunyah. Hama ini merusak dengan cara mengorok pada jaringan daun. Biasanya, telur diletakkan di bawah permukaan jaringan daun atau dengan melubanginya. Kemudian setelah menetas, larva yang muncul tetap berada di dalam jaringan atau daging daun, yaitu antara epidermis atas dan bawah. Bagian daun yang diserang hanya akan menyisakan epidermis karena daging daun telah dimakan oleh hama tersebut. Contoh hama pengorok yaitu pengorok daun kelapa oleh Promesotheca cumingi, pengorok daun bawang putih oleh Liriomyza sp, serta pengorok daun jeruk oleh Phylognistis citrella. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.